Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para masyayikh, para orang tua kita, para sesepuh masyarakat, tokoh agama, singkatnya hadirin hadirat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sejujurnya saya ini kesini mau tabarukan, mau ngambil berkah kepada Habib Alwi yang kebetulan berada di tempat ini. Kami kebetulan baru landing dari Lombok ke tempat ini untuk ziarah. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk hadir dan berbicara kepada orang tua kami, yaitu Syekh Amjad yang kita muliakan. Alhamdulillah di bulan suci, yaitu di bulan Rajab ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana bulan Rajab ini yang tadi kita sudah dengarkan syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan adalah ini termasuk bulannya istighfar. Termasuk kita dianjurkan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwa ada seorang dalam kitab Riyadhus Shalihin ngadu, yang mana orang tersebut sudah membunuh 99 orang. Dia katakan kepada orang tersebut seorang abid, seorang ahli ibadah, kata Rasulullah SAW. Beliau mengadu kepada seorang abid, wahai abid, aku hendak bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku telah terlalu banyak sekali buat dosa, semua maksiat, semua zina, semua yang aku kerjakan berbau dosa. Bahkan semua macam dosa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, semua aku kerjakan. Kira-kira ada enggak bentuk pintu tobat bagi aku? Apa kata seorang abid? Ini bedanya abid sama alim. Seorang abid ditanya, abid ini menjawab, berapa orang kau udah bunuh? Dia katakan 99 orang. Waduh, kebanyakan nih. Terlalu banyak, numpuk sekali nih. Bunuh satu orang aja udah kekal di dalam neraka. Apalagi numpuk sampai 99 nih. Kata beliau, ya Allah, numpuk banget nih, kata dia. Terlalu banyak. Maka orang tersebut sakit hati dengan jawaban tersebut, digenapkan jadi 100. Si abid ini dibunuh juga. Habis itu apa yang terjadi? Pulang nih orang. Apa yang terjadi? Pergi ke Korea sebelah, ke kampung sebelah. Menemukan, kata Rasulullah SAW, alim. Perhatikan nih, hadis mengatakan Rasul dalam kitab Riyadhus Shalihin, alim. Jadi bertanya itu kepada orang alim, bukan kepada abid. Inilah beda seorang ahli ibadah dan orang alim ketika menjawab persoalan umat, menjawab persoalan tentang agama, tentang syariat. Maka yang kita datangkan bukan orang abid, adalah yang kita datangkan ahli, yaitu orang alim. Maka ketika dia mengatakan, wahai alim, saya sudah bunuh orang 100 orang. Tadinya sebenarnya udah 99. Tapi begitu saya datang ke kampung yang sebelah, kata dia, gak ngasih saya tobat. Katanya gak ada pintu tobat. Maka saya genapkan jadi 100. Dan orang yang ke 100 ini gak nanggung-nanggung. Orang yang rajin puasa, rajin ibadah. Apa kata orang alim tersebut? Ketika ditanya, adakah pintu tobat bagi aku? Dia katakan, ada, gerbangnya sangat besar. Tapi dengan syarat engkau pergi, keluar dari kampung engkau. Qaryatus su'. Karena kata Rasulullah SAW, kampung engkau itu adalah kampung jelek. Maka ulama mengatakan 2 sebab orang rusak. Apa itu? Bi'ah, keadaan, wasuhbah, dan pertemanan. 2 ini sangat berpengaruh. Apabila ada dalam diri seseorang ini suhbah, pertemanannya sudah baik, tapi bi'ah, keluarga atau suasana yang jelek, maka keeret juga. Maka 2 ini harus ada dalam diri seseorang. Maka ini orang sudah mau bertobat, niat tulus, hati bagus,
maka dia keluar dari kampung tersebut. Apa yang terjadi? Jalan, kata Rasulullah SAW. Jalan keluar kampungnya diambil karena kampungnya banyak orang minum khamar, banyak orang adu ayam, banyak nyuri, bahkan sendal masjid diambil juga, diembat juga, diambil juga. Ini bahaya nih zaman sekarang. Dosa lebih besar dosanya ngambil sendal masjid ketimbang nyuri di luar. Apa yang terjadi? Maka ketika keluar nih orang, maka ketika berjalan nih orang, apa yang terjadi? Dicabut nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala dengan niat taubat. Turunlah dua malaikat, ribut nih dua malaikat. Yang satu malaikat mau bawa rohnya ke dalam neraka, yang satu malaikat mau bawa dia ke sorga, kata Rasulullah. Ribut cekcok sampai malaikat pun cekcok gara niat taubatnya, dibayangin. Rasulullah yang katakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, babut taubah, kitabul awal, juz awal. Ribut cekcok mau dibawa kemana nih roh? Neraka apa surga nih? Karena belum melakukan amal kebaikan, tapi hanya niat kebaikan saja untuk bertobat kepada Allah. Maka malam ini kita sama berazam, berkeinginan. Walaupun besok pagi ini kita nggak tahu umur kita sampai mana, tapi tetap kita beristighfar kepada Allah dan janji untuk taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ngulangin perbuatan tersebut. Semoga kita disampaikan di bulan suci Ramadan. Apa yang terjadi? Ini dua malaikat ribut nih. Cekcok, satu mau bawa ke neraka, satu mau bawa ke sorga. Didatangkan satu malaikat pengadilan. Ketika malaikat datang, kata malaikat mengatakan, ukur nih, bumi nih, mana yang lebih dekat, kampungnya dia atau kampung tepatnya dia mau tobat pindah nih? Kata hadis Rasulullah SAW, sebenarnya yang lebih dekat tuh kampung yang dia yang jelek nih. Cuma dilebarkan jalannya orang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang sudah membunuh 100 orang saja dibukakan dan dimasukkan ruhnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, kami diajarkan oleh Al-Allamah Habib Zain bin Smith, begitu datang ke tempat kami beliau mengijazahkan, yaitu dianjurkan setiap pagi dan petang membaca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Jangan lepas nih astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Kira-kira bapak-bapak ibu-ibu faham omongan saya? Oh, sedikit mirip ya. Iya, mohon maaf kalau nggak paham karena saya belum bisa bahasa Malaysia. Walakum minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.